insya Allah daerah otonomi baru dibentuk, akan terjadi 100 kali lipat pendapatan rakyat di daerah otonomi baru. Oke guys, kembali bersama saya Williams Dennis di channel YouTube ini. Kali ini spesial, saya akan membahas mengenai rencana pemekaran daerah di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri telah menerima usulan pemekaran 337 daerah di seluruh Indonesia. Usulan daerah otonomi baru itu meliputi 42 provinsi, 248 kabupaten, 36 kota, 6 daerah istimewa, dan 5 otonomi khusus. Dan pada hari Jumat 17 Februari 2025, sebanyak 130 perwakilan daerah otonomi baru dari seluruh Indonesia berkumpul dalam organisasi Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru atau Forkonas PPDOB, melakukan musyawarah nasional di Gedung Nusantara 5 DPR RI yang dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri, DPR RI, dan DPD RI. Untuk rencana pemekaran di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 2 kota dan 8 kabupaten yang bersiap mendukung pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur dan di sekitar ibu kota Nusantara. Daftarnya adalah Kota Samarinda atau Samarinda Baru yang dipisahkan dari Kota Samarinda, Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Tengah, dan Kabupaten Kutai Pesisir yang dipisahkan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Pasir Selatan dan Kabupaten Pasir Tengah yang dipisahkan dari Kabupaten Pasir, kemudian Kabupaten Kutai Utara dan Kabupaten Sangkulirang yang dipisahkan dari Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Brau Pesisir yang dipisahkan dari Kabupaten Brau, dan Kabupaten Benua Raya yang dipisahkan dari Kabupaten Kutai Barat. Dari pihak Kemendagri pernah memberi pernyataan bahwa diperlukan pertimbangan yang matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium calon daerah otonomi baru karena terkait dengan fiskal negara, dan bahwa pemekaran dilakukan terhadap daerah yang sifatnya strategis nasional. Kalau dari analisa saya pribadi, sangat penting melakukan pemekaran daerah di wilayah Kalimantan Timur karena untuk mendukung pembangunan ibu kota Nusantara. Direncanakan bahwa jumlah penduduk di IKN dibatasi 2 juta penduduk, maka diperlukanlah pemekaran kota dan kabupaten baru untuk menampung kelebihan penduduk yang ingin pindah ke IKN. Seperti apakah kegiatan Forkonas PPDOB di Gedung Nusantara 5 DPR RI ini? Mari kita simak video ini. Saat ini kita berada di Gedung Nusantara 5 di kawasan Parlemen Senayan di Jakarta. Kita akan ngapain, Om? Kita menghadiri acara rapat Rakernas nasional di Senayan Nusantara 5 untuk memaparkan beberapa hal CDOB seluruh Indonesia pada hari ini. Dan luar itu juga kita dari CDOB Benua Raya akan mengajukan permohonan minta dari pihak Bapak Presiden untuk mencabut moratorium secara resmi. Ini infonya ada 300 rencana pemekaran 337 daerah otonom baru. Untuk Kaltim sendiri rencananya 10 ya? Iya, 2 kota dan 8 kabupaten. Oke, mohon doanya agar lancar. Amin. Ya, untuk Indonesia lebih baik, Indonesia Emas 2045. Terima kasih. 2 Papua Barat. 3 Papua Selatan. Tanah
bunga rapat-rapat, bunganya mawar, bunga melati, yang dahsyat dan semakin hebat. PPDOB itu harga mati. Pertumbuhan ekonomi terbaik demi pelayanan yang terbaik untuk seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Saya bersyukur pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan laporan hadir hampir 130 CDOB di seluruh Indonesia. Luar biasa. Organisasi ini berjalan tentu dengan kesukarelawanan. Bapak Ibu gabung menjadi bagian dari Forkonas, tidak ada yang memaksa dan tidak ada paksaan di dalamnya. Ini gerakan solidaritas, ini gerakan kesukarelawanan yang dibangun atas prinsip partisipasi untuk bersama-sama kita pastikan pelayanan publik, untuk kita pastikan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bisa dirasakan di seluruh rakyat yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Karena itu forum ini akan ada terus karena prinsipnya dibangun atas kesadaran kesukarelawanan dan atas kesadaran partisipasi dari kita semua. Yang paling efektif adalah pembentukan daerah otonomi baru. Yang kedua, kenapa pembentukan daerah otonomi baru ini penting? Yang kedua, begitu dibentuk daerah otonomi baru, saya meyakini di situ pula menjadi titik sentrum akan terjadi pertumbuhan ekonomi baru kita di masa-masa yang akan datang. Betul? Saya meyakini itu. Begitu terbentuk daerah otonomi baru, geliat ekonomi akan lahir. Pembangunan ekonomi akan tumbuh, apapun bentuknya, partisipasi masyarakat juga akan tumbuh, added value ekonomi kita akan otomatis naik. Kalau masyarakat rata-rata di daerah tertentu yang belum terbentuk daerah otonomi baru, begitu daerah otonomi baru terbentuk, yang tadinya pekerjaan sesuatu yang mendatangkan rezeki 1 juta kurang lebih kira-kira, insya Allah daerah otonomi baru dibentuk akan terjadi 100 kali lipat pendapatan rakyat di daerah otonomi baru kita. Yang ketiga, substansi pembentukan daerah otonomi baru termasuk yang saya yakini sampai hari ini adalah begitu terbentuk daerah otonomi baru akan terjadi pelayanan publik secara prima yang langsung didapatkan oleh rakyat-rakyat kita di berbagai daerah otonomi baru. Yang biasanya ngurus KTP susah, yang biasa ngurus perizinan susah, yang biasanya mengurus berbagai administrasi kepemerintahan susah, saya meyakini begitu dibentuk daerah otonomi baru, pelayanan publik kita akan langsung prima dan maksimal. Kita semuanya, ketimbang anggaran muter-muter di kementerian dan lembaga-lembaga yang ada di pusat, lebih baik anggaran masuk langsung kepada daerah-daerah otonomi baru kita. Betul Bapak Ibu? Ini hasil survei. Contoh paling konkret adalah dana desa. Begitu ada dana yang bisa dikelola oleh seluruh oleh seluruh kepala desa kita, apa yang terjadi? Perputaran ekonomi di desa-desa kita tumbuh dengan baik. Ini baru dana desa yang rata-rata baru 1 miliar per tahun.
Karena itu tidak ada rumus. Kalau anggaran digelontorkan ke daerah tidak bermanfaat, tidak ada rumusnya. Malah sebaliknya, kalau ada dana yang langsung direct diterima oleh daerah-daerah kita, insya Allah akan langsung diterima kesejahteraannya oleh rakyat-rakyat kita semuanya. Betul Bapak Ibu? Setuju dana APBN langsung ke daerah-daerah? Setuju? Sepakat? Karena itu kita mendukung agenda efisiensi Presiden Pak Prabowo yang melakukan efisiensi kepada seluruh kementerian yang ada di Indonesia ini. Sepakat? Karena memang rumusnya begitu. Hasil surveinya mengatakan kalau dananya muter-muter di tingkat pusat, efek dominonya tidak ada. Betul? Nah, tapi kalau dana langsung dibagi kepada pemerintah daerah, baik kabupaten, baik provinsi, insya Allah akan mendapatkan dampak langsung masyarakatnya. Contohnya adalah dana desa. Karena itu sekali lagi agenda perjuangan percepatan pembentukan daerah otonomi baru terus akan kita perjuangkan sampai kapanpun, sampai terwujud pembentukan daerah otonomi baru di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Yang ketiga, di dalam agenda 7 prioritas yang ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dinyatakan di sana, terutama pada poin ke-14 di dalam 17 agenda prioritas pemerintahan Pak Prabowo dinyatakan bahwa Pak Prabowo berkomitmen untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional kita. Atas agenda 17 prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berseru kepada kita semuanya, Forkonas PBDOB mendukung sepenuhnya poin ke-14 prioritas pembangunan nasional di bawah pimpinan Presiden Pak Prabowo yang mencanangkan percepatan pemerataan pembangunan nasional. Dengan gegap gempita Forkonas mendukung sepenuhnya. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap Bapak Ibu sekalian? Siap mensukseskan poin ke-14 prioritas pembangunan nasional Pak Prabowo? Siap? Dengan catatan kami mengusulkan proposal pentingnya membuka moratorium pembentukan daerah otonomi baru sebagai semangat implementasi percepatan pemerataan pembangunan nasional kita di masa-masa yang akan datang. Siap Bapak Ibu sekalian? Teman-teman pengurus sudah bekerja keras di berbagai tempat di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Didapati kondisi objektif yang memastikan bahwa secara objektif memang harus ada pembentukan daerah otonomi baru di berbagai tempat. Setuju? Setuju? Forkonas tidak dalam posisi 287 harus terbentuk, tidak. Forkonas memberikan ruang kepada pemerintah, silahkan dilakukan asesmen secara proporsional, silahkan dilihat secara objektif mana yang perlu dilakukan pembentukan daerah otonomi baru, mana yang belum perlu. Sepenuhnya kita berikan kepada pemerintah.
Sepakat teman-teman sekalian? Forkonas PPDOB juga berseru dan bersepakat ketika terbentuk daerah otonomi baru tidak perlu membangun kantor bupati baru, tidak perlu membangun kantor gubernur yang megah. Setuju? Pembangunan kantor-kantor pemerintah daerah baru akan dibangun ketika rakyat sudah sejahtera di daerah pemerintah daerah otonomi baru kita. Sepakat? Sepakat? Tapi hal yang sama kita juga ingin, kalau kondisi objektifnya memang harus dibentuk daerah otonomi baru, jangan, sekali lagi, jangan ditunda-tunda. Hari ini objektif harus dibentuk daerah otonomi baru, hari ini pula semestinya dibentuk daerah otonomi baru itu. Siap Bapak Ibu sekalian? Karena itu di mimbar yang baik ini pula, saya ingin memberikan seruan kepada kita semuanya juga. Forkonas PPDOB meminta kepada pemerintah supaya secepatnya Desertada dan RPP terkait dengan mandat 20 dari Undang-Undang 23 tahun 2024 secepatnya ditandatangani oleh Bapak Presiden. Setuju? Karena Desertada dan RPP ini sudah telat dari amanat undang-undangnya. Betul? Betul? Karena itu, sekali lagi, secara prosedural hukum dan mandat undang-undang ini, mohon ini secepatnya disahkan. Desertada dan RPP menyangkut soal pemekaran daerah otonomi baru ini. Atas nama Ketua Umum, saya jamin ketika pemerintah mengesahkan Desertada dan RPP, tidak otomatis kami akan membabi buta terkait dengan usulan pembentukan daerah otonomi baru. Betul Bapak Ibu sekalian? Betul? Kami taat hukum, kami taat politik. Yang penting secara politik amanat dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini bisa dilaksanakan. Sepakat? 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 Karena sekali lagi, forum ini adalah forum anak bangsa yang terbaik. Jangan dikira lalu kalau sudah Desertada disahkan, RPP disahkan, lalu akan ada gelombang besar-besaran. Tidak. Kami objektif memperjuangkan kepentingan rakyat. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu sekalian? Sepakat? Karena itu sekali lagi, Forkonas PPDOB memberikan proposal kepada pemerintah. Sekali lagi kami mohon supaya Desertada dan RPP yang sudah digodok bertahun-tahun itu secepatnya bisa disahkan. Sekali lagi, sebagai bagian dari pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi baru kita di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, atas nama Ketua Umum PPDOB, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya dalam proses perjuangan kita masih menemui jalan-jalan buntu, tapi ini baru jalan buntu, bukan jalan yang tidak ada celahnya. Kita akan mencari celah-celah supaya perjuangan pembentukan daerah otonomi baru ini terus berjalan di masa-masa yang akan datang. Kami akan terus mendorong konsensus nasional baru. Sekali lagi, strategi terbaik untuk menciptakan pertumbuhan
pembangunan nasional kita yang paling baik adalah penciptaan dan pembentukan daerah otonomi baru kita di masa-masa yang akan datang. Mungkin ada strategi lain, tapi bagi Forkonas, penciptaan percepatan pertumbuhan baru, pembangunan nasional kita yang paling efektif di mata kami adalah pembentukan daerah otonomi baru. Kami terus akan memperjuangkan ini, baik terutama terkait untuk meyakinkan kepada seluruh elit pemimpin nasional kita, terutama kepada Bapak Presiden dan kepada semua jaringan yang kita punya di masing-masing tempat. Kita yakinkan bahwa pembentukan daerah otonomi baru pilihan dan jalan terbaik bagi masa depan kita. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti Munas yang ketiga Forkonas PBDOB. Semoga perjalanan kita sampai nanti sore, termasuk agenda penyegaran pengurus-pengurus kita, bisa kita laksanakan dengan tertib, dengan aman, dan Bapak Ibu sekalian kembali dengan membawa agenda perjuangan yang terus tiada henti bagi pembentukan daerah otonomi baru kita. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Ketua Forkonas, ini suatu bentuk partisipasi yang luar biasa, karena saya kira data yang masuk di Forkonas ada lebih 130 memang ya, berbeda dengan data di Kemendagri jadi 300 ya. Ini mungkin nanti ada Pak Prof. Muhlis untuk mengintegrasikan data ini supaya tidak ada yang bias. Dan ada pejuang DOB juga yang sudah lama di tengah-tengah kita ini, dulu anggota DPR RI juga, Pak Andi Jamarot dulu itu ada di sana. Ya, ini luar biasa. Saya dengar dia menjadi ketua panitia sekaligus untuk pemekaran Sulawesi Selatan. Ya, menjadi Bone Raya atau Sulawesi Timur, saya nggak tahu. Ya. Ya, saya kira momentum ini momentum pertemuan yang luar biasa, bukan pertemuan biasa, tetapi penegasan bahwa aspirasi rakyat tidak boleh terhenti di tengah jalan. DOB bukan semata inisiatif gagasan tentang pemekaran administratif, tapi seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Forkonas, bahwa ini untuk mempercepat akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi. Dan seperti kita ketahui, meskipun ada 1-2 daerah yang setelah pemekaran harga stagnan, tapi jauh lebih banyak yang memang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ya, sampai ada daerah yang luasannya luar biasa tetapi tidak melakukan pemekaran, merasa tertinggal dengan daerah yang baru mekar. Jadi karena itu saya kira ini memang bukti-bukti lain juga di luar daripada apa yang menjadi kekhawatiran pemerintah. Bapak Ibu sekalian, jadi DOB adalah gerbang membangun Indonesia dari daerah, menata negeri dari tepi seperti salah satu astacita Presiden Prabowo. Astacita ke-6, dia menyebutkan membangun Indonesia dari daerah. Dan apa yang menjadi prioritas, program prioritas tadi disampaikan, program prioritas ke-14, bahwa percepatan pembangunan ekonomi ini adalah salah satunya dengan membangun Indonesia dari daerah. Persis sama dengan apa yang menjadi tagline kami juga di DPD, ya, membangun Indonesia dari daerah. Jadi ini sama, karena itu DPD ini adalah rumah daerah, termasuk rumah DOB. Jadi jangan khawatir, setiap ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, terbuka ruang di DPD ini untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, termasuk di ruangan saya di lantai 8. Silakan kita mengefektifkan pertemuan-pertemuan untuk mempercepat apa yang menjadi
keinginan kita bersama, yakni terwujudnya daerah otonomi baru. Saya sebagai Wakil Ketua DPD RI menegaskan bahwa DPD akan terus mengawal aspirasi daerah dalam kerangka otonomi yang berkualitas. Apa yang diperjuangkan Forkonas DOB adalah satu tarikan nafas dengan misi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Memastikan bahwa daerah memiliki hak yang setara dalam pembangunan nasional, itu adalah salah satu misi dari kami di Dewan Perwakilan Daerah. Maka, saudara sekalian, mari kita kawal perjuangan ini dengan keteguhan hati dan ketajaman visi. Saya yakin Munas Forkonas DOB ini akan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi percepatan pembangunan daerah. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan satu keyakinan, DOB bukan sekedar kebijakan, tetapi satu lompatan besar menuju masa depan yang gemilang. DOB adalah langkah maju untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat, persis seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Forkonas, bahwa DOB terbentuk maka pelayanan semakin mendekatkan kepada rakyat, dan itulah yang negara perlukan saat ini, supaya mempercepat terwujudnya keadilan distributif di setiap jengkal wilayah Republik Indonesia ini. Akhirnya, selamat bermusyawarah. Semoga setiap gagasan yang lahir di forum ini menjadi torehan sejarah monumental untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Demikian, terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.